Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvana Tridayanti dari SMA Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pengajar biologi kelas 12. Saat ini yang akan saya sampaikan adalah pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan biner yang biasanya kita masukkan dalam kategori amitosis itu biasanya terjadi pada bakteri, yaitu pembelahan selnya secara langsung. Pada meiosis dan mitosis, ada satu fase yang kita sebut dengan interfase, yang biasanya dalam interfase atau fase istirahat akan ada 3 fase. Yang pertama gap 1, kemudian ada fase sintesis, dan ada fase gap 2. Pada tahap pembelahan itu biasanya terjadi profase, metafase, anafase, dan telofase. Berikut adalah gambaran dari pembelahan sel. G1, S1, dan G2 ada pada tahap interfase, kemudian pada pembelahan dimulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan secara mitosis terjadi pada sel tubuh dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Ada 4 fase dalam pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Di akhir pembelahan ini akan menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Ciri-ciri tahapan pada mitosis, profase itu biasanya ditandai dengan hilangnya membran inti dan terbentuknya benang-benang kromatin. Kemudian pada metafase ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator. Kemudian ada anafase ditandai dengan kromosom yang mulai bergerak ke arah kutub dan berlawanan ditarik oleh benang-benang spindle. Yang terakhir, telofase. Ini sudah terjadi pemisahan dan menghasilkan 2 sel anakan. Berikut adalah gambaran dari pembelahan mitosis. Profase awal dimulai dari profase awal, kemudian ada profase akhir, kemudian metafase, kemudian anafase, telofase awal, dan telofase akhir. Berikut adalah ilustrasi dari pembelahan meiosis. Sebenarnya antara mitosis dengan meiosis hampir mirip dengan fase yang sama. Ada profase, ada metafase, anafase, dan telofase. Namun untuk pembelahan meiosis dia terjadi sebanyak 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada gambar ini yang terlihat adalah meiosis 1. Pada ilustrasi berikut yang terlihat adalah meiosis 2. Meiosis itu biasanya terjadi pada pembentukan sel gamet. Berikut adalah ilustrasi gametogenesis hewan jantan atau biasanya kita sebut dengan spermatogenesis atau pembentukan sperma. Dimulai dari spermatogonium yang bersifat diploid, kemudian spermatosit primer masih bersifat diploid, kemudian dia akan membelah dalam peristiwa meiosis 2 dan menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Di akhir pembelahan akan menghasilkan sel sperma. Selain pembentukan sperma, gametogenesis juga ada terjadi pada hewan betina. Biasanya peristiwanya kita sebut dengan oogenesis. Dimulai dari oogonium yang bersifat diploid, kemudian membelah menjadi oosit primer, kemudian dia akan membelah meiosis 2 menjadi oosit sekunder. Dari oosit sekunder ini akan menghasilkan 1 ovum dan 3 badan kutub yang bersifat haploid. Demikian pembelahan sel untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.